Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi di channel Blangwir, channel yang berisi tentang soal latihan ilmu pemadam kebakaran yang sangat penting kalian pelajari untuk menghadapi soal ujian CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran. Soal kali ini tentang materi keselamatan petugas part 2. 15 soal, dan dalam satu soal yang benar kalian akan mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang materi keselamatan petugas part 2. Selamat mengerjakan. Soal nomor 1. Mengenali dan menghindari bahaya, kesehatan fisik, pelatihan, serta alat pelindung diri. Termasuk hal yang sangat penting dalam keselamatan petugas. Keempat hal tersebut dikenal dalam istilah A. Tetrahedron of fire, B. Triangle of fire, C. Tetrahedron keselamatan, D. backdraft. Jawabannya adalah C. Tetrahedron keselamatan. Penjelasan. Berikut adalah gambar tetrahedron keselamatan. Soal nomor 2. Sebutkan salah satu bahaya yang kemungkinan terjadi di tempat kejadian saat kebakaran adalah A. Bahaya hasil pembakaran, B. Bahaya hasil pemadaman, C. Bahaya terjadi gempa bumi, D. Bahaya macet di jalan. Jawabannya adalah A. Bahaya hasil pembakaran. Penjelasan. Berikut adalah macam-macam bahaya yang terjadi di lapangan saat kebakaran. Soal nomor 3. Bahaya yang ditimbulkan oleh asap bagi petugas saat memadamkan kebakaran adalah A. Haus dan berkeringat, B. Tubuh letih dan gangguan pernapasan, C. Sesak napas dan iritasi mata, D. Cedera kulit dan kematian. Jawabannya adalah C. Sesak napas dan iritasi mata. Penjelasan. Berikut efek bahaya asap: sesak napas, kadar oksigen turun, iritasi mata. Soal nomor 4. Jika kalian terjebak di bangunan yang terdapat asap hasil pembakaran, untuk mengevakuasi atau keluar dari bangunan tersebut adalah dengan cara A. Merayap saat evakuasi, B. Menunggu petugas datang menolong, C. Melepas sendal atau sepatu dan segera lari, D. Menggunakan kardus untuk mengipas asap. Jawabannya adalah A. Merayap saat evakuasi. Penjelasan. Karena massa jenis asap lebih ringan dari udara normal, maka bagian bawah masih terdapat celah udara bersih. Jadi merayap saat evakuasi atau keluar dari bangunan tersebut adalah jawaban yang tepat. Soal nomor 5. Cara menghindari bahaya jatuh terperangkap adalah dengan cara A. Pada saat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain, lakukan dengan meraba dinding menggunakan punggung tangan dan meraba lantai dengan menggeser kaki. B. Sebelum memasuki ruangan, pelajari dengan seksama zona dan lokasi ruangan. C. Merayap saat evakuasi. D. Menunggu petugas datang menolong. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Cara menghindari bahaya jatuh terperangkap. Pada saat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain, lakukan dengan meraba dinding menggunakan punggung tangan dan meraba lantai dengan menggeser kaki. Soal nomor 6.
Cara menghindari bahaya backdraft adalah dengan cara mengetahui ciri-ciri akan terjadinya backdraft. Salah satu ciri akan terjadinya backdraft adalah sebagai berikut. A. Terlihat asap masuk bersama udara di bawah pintu, jendela, dan suara mendesis. B. Semua bahan mudah terbakar telah terpanaskan mencapai titik penyalaan. C. Api berada di bawah plafon dan memenuhi bagian ruangan, namun rasio udara panas masih di bawah jangkauan terbakar. D. Dapat dilihat sebagai nyala api yang bergulir melintasi langit-langit. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Mengenali ciri akan terjadinya backdraft. Terlihat asap masuk bersama udara di bawah pintu, jendela, dan suara mendesis. Warna asap kekuningan atau kecoklatan. Pintu dan jendela menunjukkan tanda-tanda overhead, seperti noda coklat hingga retak. Soal nomor 7. Pada kebakaran di ruangan tertutup, kobaran api meredup dan nyala api terhenti. Pembakaran tidak sempurna. Kadar oksigen berkurang. Bila oksigen masuk, terjadi penyalaan serentak dan ledakan. Dari semua keadaan di atas, pada kebakaran akan menimbulkan sebuah fenomena yang disebut A. Backdraft, B. Decay, C. Tahap pertumbuhan kebakaran, D. Flashover. Jawabannya adalah A. Backdraft. Penjelasan. Mengenali ciri-ciri munculnya bahaya backdraft. Pada kebakaran di ruangan tertutup, kobaran api meredup dan nyala api terhenti. Keluarnya gas-gas mudah menyala, kadar oksigen berkurang. Bila oksigen masuk, terjadi penyalaan serentak dan ledakan. Soal nomor 8. Ledakan yang disebabkan oleh fisika adalah Jawabannya adalah A. Penjelasan. Bahaya ledakan dibagi menjadi dua, yaitu Soal 9. Kebugaran fisik dan kesehatan mental merupakan tolak ukur bagi kemampuan petugas untuk melakukan tugas berat dalam tempo yang relatif lama. Untuk memiliki kebugaran fisik dan kesehatan mental yang bagus, petugas harus menerapkan persyaratan pendukung seperti berikut ini, kecuali A. Melaksanakan tes kesemaptaan minimal setiap 6 bulan. B. Mental atau tekad yang kuat. C. Terjaga 1x24 jam. D. Pemeriksaan kesehatan berkala. Jawabannya adalah C. Terjaga 1x24 jam. Penjelasan. Persyaratan pendukung kebugaran fisik dan kesehatan mental. Pertama, pemeriksaan kesehatan berkala. Melaksanakan tes kesemaptaan minimal tiap 6 bulan. Mental atau tekad yang kuat, kesungguhan, serta sikap rela berkorban. Soal nomor 10. Bagi petugas pemadam kebakaran, pelatihan sangat penting. Pelatihan bagi petugas bertujuan untuk meningkatkan A. Pengetahuan, keterampilan, sikap. B. Kekuatan fisik, pengabdian, kesehatan. C. Kecepatan, ketangkasan, pengorbanan. D. Pernapasan, kesetiaan, kekuatan. Jawabannya adalah A. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Penjelasan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nomor 11. Bagian struktur bangunan bergerak, dinding mengembang atau retak-retak, dan lantai melengkung mudah menyerap air. Semua tanda-tanda di atas merupakan ciri dari bahaya A. Bahaya backdraft. B. Bahaya bangunan roboh. C. Bahaya ruangan terkurung. D. Bahaya ledakan.
Jawabannya adalah B. Bahaya bangunan roboh. Penjelasan. Berikut adalah tanda-tanda bahaya bangunan roboh. Soal nomor 12. Berikut ini adalah nama alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran, kecuali A. Tali, B. Radio HT, C. SJBA, D. Selang. Jawabannya adalah D. Selang. Penjelasan. Berikut adalah gambaran jenis alat pelindung diri. Soal nomor 13. Cara menghindari bahaya dari panas saat menangani kebakaran adalah dengan cara A. Merayap saat evakuasi, B. Menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung pernapasan, C. Sebelum memasuki ruangan, pelajari dahulu zona lokasi, D. Gunakan baju atau jaket tahan panas. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Baju atau jaket tahan panas dipakai untuk melindungi tubuh dari panas kebakaran. Soal nomor 14. Cara menghindari bahaya listrik ketika sedang melakukan pemadaman adalah dengan cara A. Menyemprotkan air bertekanan tinggi, B. Menyemprotkan air bertekanan rendah, C. Matikan listrik dari saklar pengaman, D. Menggunakan apar jenis foam. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Berikut adalah cara menghindari listrik. Selalu menggunakan alat-alat keselamatan. Matikan listrik dari saklar pengaman. Padamkan api dengan apar yang non-konduktif terhadap listrik. Yakinkan betul bahwa aliran listrik benar-benar sudah mati. Gunakan galah kayu yang kering untuk menyingkirkan kabel. Soal terakhir, 15. Terjebak di suatu tempat atau daerah yang fasilitas jalan keluarnya sangat terbatas sehingga mengakibatkan terakumulasinya gas-gas beracun atau berkurangnya kadar oksigen. Berikut adalah contoh gambaran dari bahaya. A. Bahaya panas, B. Bahaya dari ruangan terkurung, C. Bahaya listrik, D. Bahaya terperangkap. Jawabannya adalah B. Bahaya dari ruangan terkurung. Penjelasan. Pengertian dari bahaya ruangan terkurung. Tempat atau daerah yang fasilitas jalan keluarnya sangat terbatas sehingga mengakibatkan terakumulasinya gas-gas beracun atau berkurangnya kadar oksigen. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian mendekati 50 poin, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian hebat. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang materi tali temali part 1. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.